Kita tidak pernah melihat suku apa itu. Kita tidak pernah melihat agama apa itu. Seperti kita mempertahankan kemerdekaan 10 November di kota Surabaya sebagai kota pahlawan, bertempur tidak melihat apakah kita agama Muslim, apakah kita agama Kristen, kita Katolik, kita Hindu, kita Buddha, atau kita Konghucu. Hari ini adalah hari yang paling indah dalam hidup saya. Ketika dalam hidup kita diajarkan dalam agama kita bagaimana kita harus berbagi satu dengan yang lainnya, seperti Tuhan membagi kasih kepada hambanya. Kita tidak pernah melihat suku apa itu. Kita tidak pernah melihat agama apa itu. Seperti kita mempertahankan kemerdekaan 10 November di kota Surabaya sebagai kota pahlawan, bertempur tidak melihat apakah kita agama Muslim, apakah kita agama Kristen, kita Katolik, kita Hindu, kita Buddha, atau kita Konghucu. Tapi hari ini kita bisa buktikan bahwa seluruh warga Surabaya dengan berbagai kepercayaan, dengan keyakinan kita, maka kita bisa menunjukkan selamanya di dalam jiwa kita adalah NKRI harga mati. Tidak ada perbedaan dalam hidup kita. Surabaya selalu saya katakan, Surabaya hebat bukan karena 1-2 orang, tapi Surabaya menjadi kota yang luar biasa karena doanya para kiai, para romo, para pastor, para pendeta. Jadilah Surabaya seperti hari ini, seperti kota yang luar biasa. Kita harus bisa menjaga kota ini sampai kapanpun untuk anak cucu kita, bahwa kita adalah kota yang menjunjung toleransi yang tinggi. Tadi disampaikan pesan Natal, jangan pernah rusak hubungan tali silaturahim kita. Jangan pernah rusak tali persaudaraan kita, yang menjadi tanggung jawab kita kelak ketika kita menghadap Tuhan. Karena apa? Karena perpecahan persaudaraan hanya gara-gara pilihan presiden, gara-gara pilihan legislatif, gara-gara pilihan wali kota. Tapi saya yakin itu tidak akan pernah terjadi di kota Surabaya. Karena kita punya keyakinan kita adalah saudara. Sampai dengan nyawa mencabut nyawa kita, maka kita tetap sebagai warga kota Surabaya dan tetap menjadi NKRI yang akan kita pegang sampai akhir hayat kita. Dan hari ini untuk seluruh umat Kristen, balai kota ini adalah rumah rakyat. Siapapun berhak masuk ke balai kota ini. Dan balai kota ini adalah milik semua agama. Agama Muslim, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka ketika memperingati hari besar Hindu, Buddha, Konghucu, maka juga akan saya lakukan di balai kota ini. Karena balai kota ini adalah rumah milik semua agama. Matur nuwun romo, matur nuwun pastor, matur nuwun pendeta, matur nuwun yai. Karena dalam hidup saya, guru saya, orang yang mendidik saya, bukan hanya para kiai, tapi semua romo, semua pastor adalah guru saya. Saya hari ini begitu kehilangan Uskup Sutikno. Beliau adalah yang membimbing saya sebelum menjadi wali kota, sampai saya menjadi wali kota. Yang teringat dalam pesan beliau hari ini, yang terngiang dalam telinga saya, beliau mengatakan, Mas Wali, Mas Eri, pimpinlah Surabaya tanpa memandang agama apapun itu. Pimpinlah Surabaya tanpa melihat kasta apapun itu.
Karena kita sebagai hamba Tuhan, pesan beliau, hanya satu pertanggungjawaban kita ketika kelak menghadap Tuhan, apa kebaikan yang pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Karena itu saya yakin membangun Surabaya ketika didasarkan dengan agama yang kuat, agama apapun itu, maka Surabaya akan menjadi kota yang makmur, kota yang tentram, kota yang aman, kota yang tenang, dan kota yang damai. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf jikalau hari ini yang pertama kami mengadakan acara Natal di kota Surabaya yang diadakan di Balai Kota. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan. Tidak bermaksud hati kami ada kekurangan yang kami lakukan secara sengaja. Tapi inilah pertama kali kami mengadakan. Dan tadi disampaikan oleh Pastor Philip, yang hadir sudah 7.057. Bahkan lebih, sampai tidak mendapatkan kursi. Saya mohon maaf. Mohon maaf betul. Tapi ini pembelajaran, ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Kalau Surabaya didoakan seluruh umat Kristiani hari ini, didoakan oleh semua umat Muslim, umat Hindu, umat Buddha, dan Konghucu, maka kita akan menemukan kebahagiaan di kota Surabaya. Terima kasih. Matur nuwun. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Eri, silakan. Biarkan anggota-anggota DPRD yang membangun kota Surabaya bisa maju ke depan. Saya nyuruh dulu Mas Joshua. Dan dari mereka tentunya, kota Surabaya ini akan terus damai, akan terus penuh kasih. Dan di kesempatan ini Staf Pelabuhan Tanjung Perak bersama dengan Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Dan kami tidak lupa menghimbau demi kenyamanan kita bersama. Betul. Dan sekali lagi tepuk tangan dari seluruh area Surabaya. Semoga damai dan sukacita dan sukacita Natal dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dari Balai Kota Surabaya. Terima kasih ya Bang. Foto sebentar siapa? Saya terima kasih. Saya Oh iya. Saya bahagia betul malam ini. Saya merasa Surabaya
menunjukkan sebagai kota toleransi yang tidak hanya di lisan tetapi dalam sikap. Ini adalah langkah yang saya ambil setelah saya ingin menunjukkan bahwa kita harus melakukan perubahan. Kita harus yakin dengan keyakinan kita. Tapi untuk kepentingan dunia, untuk dunia, kita harus selalu berbagi kasih dengan sesama manusia. Dan setelah saya berdiskusi, saya selalu banyak berbicara, menyampaikan beberapa hal kepada Pak Kapolres, kepada Pastor Philip. Kita ambil kegiatan ini. Kita ingin menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang penuh toleransi, kota yang menghargai agama, sebagaimana kita dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dari seluruh agama, ras, dan keyakinan kita. Pak, ini nanti jadi agenda tahunan, Pak? Insya Allah sejak saat ini balai kota ini adalah milik semua agama, milik semua rakyat kota Surabaya. Sehingga nanti untuk ketika ada hari besar umat Buddha, umat Kristen, Konghucu, kita juga adakan di kota Surabaya dan di balai kota ini. Jadi bukan hanya simbol ya, kalau dulu kan simbol ketika Natal ada simbol apa di depan balai kota, ketika ada Waisak, Buddha, Hindu, simbol apa. Tapi sekarang tidak simbol lagi, selain simbol juga kita adakan di tempat ini. Dan kita akan lakukan setiap tahun. Kita wujud toleransi di Surabaya dan kita akan terus menjalankan ini sehingga kita betul-betul bisa menunjukkan kota Surabaya adalah kota untuk semua umat. Jadi pemerintahan yang baik adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada semua umat beragama untuk beribadah di kota Surabaya. Saya matur nuwun betul kepada Pak Kapolres Tanjung Perak yang selalu memberikan support kepada kita, Pak Kapolres Tabes Kota Surabaya, Pak Kajari, semuanya lah, Pak Dandim, semuanya yang hadir dan mewakili kota Surabaya. Pak, bulan depan ini kan ada Waisak, Pak. Ini juga akan melakukan sama. seperti ini. Kita akan juga, Pak. Iya, jadi ketika ada setiap peringatan hari besar umat beragama akan kita lakukan di balai kota. Karena balai kota ini adalah milik semua agama, balai kota ini adalah milik semua rakyat. Jadi ada kedekatan antara pemerintah. Karena membangun sebuah pemerintahan tidak akan pernah ada artinya. Karena kekuatan sejatinya kita adalah di akar rumput. Akar rumput itu siapa? Adalah warga rakyat kota Surabaya. Sehingga makmurnya kota Surabaya ini tergantung dari rakyatnya. Makmurnya kota Surabaya ini tergantung dari semua agama yang ada di kota Surabaya. Karena saya yakin semua manusia yang memiliki agama yang kuat, maka dia akan menjalankan sebuah kebaikan-kebaikan. Ketika semua umat menjalankan semua kebaikan, maka disitulah turun berkahnya Tuhan. Saya rasa hari ini kita semua melihat dari contoh nyata bagaimana sebagai wali kota Pak Eri tidak menganaktirikan siapa-siapa, semua penduduknya adalah anaknya. Jadi segala agama, semua jalan hidup yang berbeda-beda, profesi yang tidak sama, usia, semuanya itu kalau kita bisa telusuri satu persatu merupakan kekuatan yang indah untuk bisa membangun kota yang sama. Damainya kota ini, damainya kita semua, bukan? Jadi saya hari ini kita bisa melihat bagaimana tidak ada yang namanya yang diabaikan, setiap orang, setiap aspirasi disalurkan. Betapa indahnya waktu kita bersama-sama saling mendukung, saling mengasihi. Biarkan Surabaya menjadi kota yang bermartabat ningrat gitulah bahasa saya. Kalau soal kasih, soal saling peduli, soal saling membantu, saling menolong. Perubahan dimulai dari diri kita. Kalau kita dulu berubah, kota kita pun akan berubah menjadi lebih baik. Artinya Pastor Philip mendukung ya untuk setiap kegiatan keagamaan yang akan digelar di balai kota Surabaya. Saya sangat bangga melihat semua yang dilakukan ini berani menjadi trendsetter ya, untuk bisa memberi ruang agar setiap bagian dari masyarakat bisa diperhatikan, bisa merasa diterima, dikasihi, mewakili umat Kristen, umat Katolik di kota ini. Saya sangat terharu melihat inisiatif daripada pemerintah Kota Madya Surabaya ini mulia. Saya percaya ini juga hasil doa penduduknya. Penduduk Surabaya berdoa agar supaya mereka semuanya bisa diterima. Terima kasih, Pak.